Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali bersama kami di perkemahan santri penegak Fathul Hidayah di Pantai Panduri. Bersama saya Kak Huda dan ditemani pada malam hari ini bersama Kak Sugiatmo. Selamat malam Kak Sugi. Selamat malam. Ya, kakak-kakak sekalian, pemirsa di rumah, bahwasanya kita sekarang berada di Pantai Panduri ini sudah menjalani kemah selama 3 hari. Jadi di sini kita akan bercerita bersama Kak Sugiatmo bahwasanya kemah pramuka itu memang menyenangkan, dan apa saja sih golongan-golongan yang ada di tingkatan pramuka itu. Jadi Kak Sugi bisa sih dijelaskan bagaimana sih untuk golongan-golongan yang ada di pramuka itu seperti apa? Ya Kak. Dalam kepramukaan ada beberapa tingkatan golongan, mulai dari siaga, kemudian penggalang, penegak, dan pandega. Oh iya. Nah, untuk siaga adalah dari umur 7 sampai 10 tahun. Kemudian lanjut ke penggalang, usia dari 11 sampai 15 tahun. Kemudian untuk penegak, seperti yang ikut kemah saat ini, itu adalah golongan penegak, itu sekitar umuran dari 16 sampai 20 tahun. Kemudian yang dilanjut ke yang terakhir adalah pandega, itu 21 sampai 25 tahun. Oh iya. Ya. Mungkin itu kalau digolongkan di dalam sekolahan ya Kak ya, itu di MI gitu atau SD gitu ya Kak ya. Jadi kalau di siaga itu untuk SD atau MI kisaran dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, kalau dilihat dari umur yang sudah dijelaskan Kak Sugi tadi. Oke, jadi teman-teman atau kakak-kakak yang sedang menyaksikan kami saat ini, tadi disampaikan dari Kak Sugi bahwasanya ada beberapa golongan yang ada di pramuka, dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Lalu untuk menjadi pramuka yang baik Kak Sugi, gimana sih? Untuk menjadi pramuka, dikatakan pramuka, seorang pramuka yang baik itu seperti apa? Ya, untuk menjadi pramuka yang baik, paling tidak ada beberapa karakteristik penting. Ya, ada karakteristik penting yang mana itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam prinsip kepramukaan. Mulai dari yang pertama, pramuka itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dharma dan trisatya. Nah, sehingga nanti bisa dikatakan pramuka itu baik, karena di dalam trisatya, dasar dharma itu sudah mengandung nilai-nilai yang bagus. Nah, kemudian bisa dikatakan pramuka itu baik jika mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang bagus. Kemudian mandiri, kemudian peduli sosial dan lingkungan, kemudian aktif dalam kepramukaan. Nah, kemudian lagi masih banyak contoh yang dimana di situ mengandung mencerminkan nilai-nilai yang positif dan kedisiplinan yang mana itu tertanam dalam jiwa anak-anak pramuka. Oh, ya. Berarti untuk menjadi santri yang pramuka, santri yang pramuka itu kita itu benar-benar menjadi dididik untuk menjadi orang yang benar-benar baik ya Kak ya. Jadi kalau kita sebagai seorang santri sudah diajarin untuk ngaji, kitab kuning dan lain sebagainya, kalau di pramuka diajari ditempa lagi supaya disiplin, begitu ya Kak? Ya, karena memang pramuka itu yang paling menonjol adalah penanaman karakter. Oh iya, penanaman karakter. Selain skill, keterampilan yang diajarkan di dalam pramuka, tapi juga harus tidak kalah penting adalah penanaman karakter, mulai kedisiplinan, tanggung jawab, apalagi kejujuran, kemudian pantang menyerah, semuanya itu diajarkan dalam pramuka. Iya, jadi menjadi santri yang berpramuka ini benar-benar orang-orang pilihan sebenarnya Kak ya. Sudah santri, sudah diajarin banyak ilmu agama, dibekali banyak ilmu agama. Di pramuka kita diajarin dan dibekali banyak ilmu tentang kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari Kak Sugi, apakah Kak Sugi bisa sih mencontohkan bahwasanya pramuka itu bermanfaat banget untuk kehidupan sehari-hari? Ya,
Kalau apa yang kita alami, sebenarnya kalau apa yang diajarkan mulai dari tingkat siaga sampai dari pandega, terkait dengan nilai-nilai yang ada di kepramukaan itu sendiri, terkait keterampilan saja, mulai dari tali temali, ya kan, kemudian pertolongan pertama, itu semuanya sangat bermanfaat, Kak. Udah. Dan banyak faktanya kadang kita menggunakan itu. Coba kalau misalkan itu tidak pernah kita pelajari ya, kalau di formal kan kayaknya ya jarang-jarang diajari gitu. Tapi kalau di pramuka kan kita diajari tali temali, pertolongan pertama, sehingga kita bisa mempraktekkan. Ketika ada yang patah tulang, alhamdulillah karena kita punya bekal itu, ya kan, akhirnya kita bisa menolong dengan bidai, sehingga nanti tulang itu tidak gerak, ya, kemudian baru kita bawa. Oh gitu. Ya. Jadi itu mungkin salah satu materi yang ada di dalam pramuka, ya. Pertolongan pertama gitu, ya, Kak? Pertama, navigasi, kemudian tali temali, dan masih banyak lagi, Kak. Udah. Dan itu semuanya memang sangat penting untuk diajarkan ke anak-anak. Jadi di lain kita belajar keilmuan, informasi, kita juga diajari untuk praktek di dalam kepramukaan seperti itu, ya, Kak Sugi, ya? Betul, ya. Gini, Kak Sugi, apakah Kak Sugi pernah mengalami keadaan atau suatu masa itu Kak Sugi itu berinisiatif untuk mengamalkan ilmu kepramukaan gitu? Jadi misalkan tadi kan itu kan cerita Kak Sugi bahwasanya kalau misalkan ada patah tulang terus dikasih P3K gitu, ya. Ini bisa nggak Kak Sugi menceritakan yang pernah Kak Sugi alami sendiri gitu? Mungkin barangkali ada bisa diceritakan. Oh, kalau terkait apa yang saya pelajari yang segitu banyak, kemudian saya mengalami semua, kayaknya ya masih sedikit yang kita alami itu. Tapi apa yang tak ceritakan itu tadi adalah salah satu contoh. Dan kalaupun itu nanti manfaat apa yang kita ambil dari pelajaran yang kita dapatkan di pramuka, itu saya kira sangat banyak sekali, ya. Dan misalkan kok itu nanti kejadian betulan, paling tidak kita bisa menangani dengan baik. Dan itu tidak hanya di keterampilan saja, bahkan bagaimana kita, karakter kita menjadi kerjasama kelompok, itu kan sering diajarkan itu. Kepemimpinan, bagaimana kita harus menjadi pemimpin di saat diperlukan, itu kan juga diajarkan semua dalam kepramukaan. Dan tidak terasa, padahal itu semuanya itu kita pelajari dari pramuka. Iya. Secara tidak langsung sudah kita lakukan, ya. Sudah kita lakukan, cuma kita tidak sadar. Tidak sadar. Nah, berarti memang benar-benar ilmu-ilmu yang ada di dalam pramuka ini tidak bisa dipandang sebelah mata, ya, Kak Sugi. Betul. Jadi bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kakak-kakak atau adik-adik yang sedang menyaksikan ini, jadi jangan pernah untuk ragu untuk mengikuti kegiatan pramuka. Ya, Kak Sugi, untuk penutup, bisa dikasih beberapa kalimat buat kita untuk menyemangati yang menyaksikan supaya yakin untuk menjadi seorang pramuka dan yakin menjadi seorang santri yang berpramuka. Ya, buat adik-adik pramuka, ya, ataupun yang belum menjadi anggota pramuka, untuk tetap semangat aktif di dalam kepramukaan, karena kalau kita aktif, insya Allah akan banyak yang kita dapatkan. Selain penanaman karakter, sikap, ya, kemudian keterampilan yang ada di dalam kepramukaan itu sendiri, itu sangat bermanfaat sekali. Dan kita yang sudah merasakan ini, ya kan. Nah, dan pesan saya untuk Pramuka Fathul Hidayah, mudah-mudahan tambah maju, amin, tambah sukses, amin, dan prestasinya semakin banyak. Amin. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Sugi. Terima kasih waktunya, dan sampai jumpa kembali di lain waktu bersama kami dan Kak Sugi. Kami mohon maaf dan undur diri apabila ada kata-kata yang kurang tepat tadi. Sama-sama. Ya. Kami cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.